Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat semua. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi yang terkait dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya adalah Sumi MPD JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Batang. Fasilitator saya adalah Bapak Ahmad Zainal Arifin SPD. Pengajar praktik saya adalah Bapak Andika Kurniawan SPD. Pada sesi pembelajaran kali ini sebagai CGP, saya akan membuat kesimpulan dan mengkoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Adapun pertanyaan pemantik yang pertama adalah, saya diminta untuk membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana saya bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang menggerakkan seluruh komunitas yang ada di sekolah, baik biotik maupun abiotik, dengan memberdayakan seluruh aset atau sumber daya melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, secara kolaboratif dengan menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, sehingga dapat menyelesaikan tantangan yang berdampak positif dan berpihak pada murid. Saya akan memanfaatkan 7 aset modal sekolah secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi pokok saya. Saya akan memanfaatkan potensi keunggulan sekolah untuk kelas saya agar dapat mengembangkan kreativitas murid dengan kegiatan yang menarik dan menyenangkan, yang berpihak pada murid. Di sekolah saya akan melakukan kegiatan identifikasi aset sekolah yang unggul berdasarkan 7 aset modal bersama kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, guru, komite, orang tua, dan murid agar dapat gambaran kesepakatan orientasi pengembangan sekolah secara optimal. Di masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan jalinan kerjasama dengan berbagai unsur dunia usaha, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan dinas-dinas terdekat dan terkait, seperti Muspika untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan karakter, kebangsaan, keamanan, dan nasionalisme pada seluruh warga sekolah, serta bersama-sama mendukung dan memelihara aset sekolah. Pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas. Contohnya pemanfaatan aset kearifan lokal untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memberikan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya dengan kegiatan yang berpihak pada murid. Di sekolah salah satu kegiatan P5 adalah dengan memanfaatkan aset kearifan lokal, madu geringsing untuk pengolahan berbagai jenis makanan yang lezat dan bergizi. Contoh lainnya adalah pengadaan fasilitas WiFi di setiap kelas untuk menunjang aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berikutnya adalah berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang saya dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Koneksi dengan modul 1.1, Filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai pemimpin pembelajaran bersifat menuntun murid agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pemanfaatan 7 aset modal sekolah secara optimal melalui pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA secara optimal dan berkelanjut. Koneksi dengan modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak
Membangun budaya positif dengan menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya ini secara otomatis melangsungkan peran guru penggerak dalam hal menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Koneksi dengan modul 1.3 visi guru penggerak, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya agar tercapai visi sekolah, maka perlu menggunakan pendekatan berbasis aset atau modal atau kekuatan atau disebut juga keunggulan dari komunitas sekolah dengan menggunakan inquiry apresiatif atau IA dan tahapan bagja sehingga identifikasi 7 aset modal menjadi lebih terarah. Koneksi dengan modul 1.4 budaya positif, menciptakan situasi dan kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam komunitas sekolah dengan serangkaian penerapan keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan budaya positif dengan pemanfaatan 7 aset modal sekolah secara berkelanjutan. Koneksi dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Rohnya kurikulum merdeka adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk dapat terlaksana dengan baik jika mendapatkan dukungan, sarana, dan prasarana yang terkelola dengan baik di sekolah, pengelolaan pendanaan aset finansial yang berpihak pada murid, yang akan memudahkan dan mendukung kegiatan-kegiatan yang menunjukkan ekspresi penampilan, bakat, minat, kesukaan, dan prestasi murid. Koneksi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pemimpin pembelajaran kolaborasi dengan seluruh aspek aset modal manusia di sekolah dalam pembelajaran sosial dan emosional. KSE yang dikembangkan berupa kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keseluruhan keterampilan ini sangat mendukung kompetensi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Teknik mindfulness merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengelola sumber daya manusia. Pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang bervariasi. Koneksi dengan modul 2.3 coaching. Pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan supervisi akademik dengan teknik coaching agar dapat membantu guru menemukan sendiri pengembangan potensi dirinya. Supervisi akademik berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pemimpin dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berbasis nilai-nilai kebajikan terhadap pengelolaan 7 aset atau modal dalam komunitas sekolah tentunya harus memperhatikan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pengelolaan aset modal yang dapat diberdayakan harus berdasarkan pengambilan keputusan yang bijaksana dan memperhatikan aspek-aspek kemanfaatan yang berpihak pada murid. Demikianlah uraian koneksi antar materi secara keseluruhan terhubung dengan baik, erat, dan saling menguatkan. Berikutnya, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di dalam diri saya setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari materi modul 3.2, saya sering disibukkan pada penyelesaian masalah dan kekurangan yang bertaburan di sekitar saya sehingga menimbulkan kejenuhan dan kebuntuan dalam menemukan jalan keluarnya. Setelah saya mempelajari materi modul 3.2 khususnya dan secara umum sejak mengikuti materi pelatihan
modul 1.1, saya merasakan banyak perubahan yang positif dalam kegiatan pembelajaran saya. Modul 3.2 ini memberikan penjelasan pada saya cara pengelolaan aset berdasarkan potensi keunggulan yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya agar energinya tidak habis untuk melihat dan menyelesaikan masalah kekurangan di komunitasnya, tetapi lebih fokus pada aktivasi pengembangan aset yang dapat memaksimalkan kekuatan komunitas sehingga pada akhirnya dapat sekaligus menyelesaikan masalah dan menutupi kekurangan pada komunitasnya. Saya berpikir bahwa kekuatan kesuksesan seseorang atau seorang pemimpin sangat bergantung pada cara berpikirnya yang selalu positif, sehingga tindakannya menjadi produktif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam dan bahagia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.